Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar kembali pada sistem sirkulasi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang organ peredaran darah dan mekanisme peredaran darah. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan kedua ini adalah siswa mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri, kemudian siswa mampu memiliki keterampilan berpikir, kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian yang keempat, siswa mampu menganalisis organ peredaran darah, dan siswa mampu menganalisis mekanisme peredaran darah manusia. Baik, kita akan melihat di organ peredaran darah. Organ peredaran darah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah jantung. Jantung adalah organ yang dia itu memiliki beberapa ruangan. Di sini dapat kita lihat bahwa jantung itu memiliki 4 ruangan. Nah, bentuknya itu dia seperti kerucut tumpul di ujungnya, karena ujungnya dia itu tumpul. Dan jika kita ingin mengetahui seberapa besar jantung yang kita punya, kita dapat mengepalkan tangan kita, maka kepalan tangan tersebut dapat memperlihatkan bahwa bentuk jantung kita itu sama dengan kepalan tangan kita. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini, pembuluh darah itu merupakan suatu saluran yang fungsinya untuk membawa darah dari jantung kemudian ke jaringan dan mengembalikan lagi ke jantung. Baik, yang pertama itu jantung. Dapat kita lihat gambar di sini. Di sini itu ada gambar jantung. Jika kita belah atau kita ambil bagian dalam jantungnya, itu ada 3 lapisan dinding jantung. Yang pertama itu ada epikardium. Epikardium ini adalah bagian paling luar. Nah, bagian paling luar ini fungsinya untuk menutup permukaan jantung. Kemudian bagian tengah atau bagian yang tengah ini yang berbentuk seperti ini tuh garis-garis, ini namanya miokardium. Miokardium itu bagian jantung yang ada di dalam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu miokardium ini untuk memompa darah jika jantung itu berkontraksi. Maka yang berperannya itu adalah miokardium. Kemudian jika bagian paling dalam pada jantung itu dinamakan dengan endokardium. Nah, di endokardium ini dia terdiri dari lapisan endotelium, karena biasanya kalau endotelium itu berada di di dalam bagian jantung. Nah, endokardium ini dia melapisi jantung dan terus berhubungan dengan lapisan endotelium pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Kemudian di sini ada ruang pada jantung. Ruang pada jantung itu kita sudah ketahui bahwa ruang pada jantung itu ada 4 bagian, yaitu atrium kanan dan kiri, dan ventricle kanan dan kiri juga. Atrium atau yang biasa disebut serambi, dan ventricle biasa disebut dengan bilik. Nah, jika kita lihat gambar di sini, yang pertama ini ada atrium kiri dan ventricle kiri. Atrium itu adalah ruangan jantung untuk tempat masuknya darah dari pembuluh vena. Jadi darah itu masuk ke sini dulu. Nah, di antara atrium kiri dengan ventricle kiri, di sini ada suatu katup. Ini katupnya. Nah, nama katupnya itu adalah katup bicuspidalis. Dapat kita lihat bahwa katup bicuspidalis itu
seperti ini. Karena namanya Bicus pidalis, maka katupnya itu ada berdaun dua atau bentuknya itu seperti ada dua bagian. Nah, ini ada dua bagian. Fungsinya apa katup tersebut? Fungsinya itu agar darah itu tidak mengalir kembali ke atrium kiri saat terjadi kontraksi. Jadi ketika ada katup ini, darah dari ventrikel kiri ini tidak masuk kembali ke atrium, melainkan ke katup yang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ventricle. Tadi atrium, sekarang ventricle. Nah, fungsi dari ventricle atau bilik itu adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Dapat kita lihat juga bahwa di sini ada atrium kanan, kemudian ada ventricle kanan. Di antara keduanya ada katup juga. Nah, katup ini namanya tricus pidalis. Kenapa namanya tricus? Karena katupnya itu ada tiga bagian, seperti ini. Nah, fungsinya sama, katupnya itu untuk menjaga agar darah dari ventrikel kanan tidak masuk ke atrium, tetapi ke sini, ke katup yang lain. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah. Di pembuluh darah ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa pembuluh darah itu adalah saluran, kayak seperti saluran. Di sini ada tiga pembuluh darah yang utama. Ada arteri, kemudian kapiler, dan vena. Jika kita lihat gambar di sini, arteri dapat kita lihat yang ini, yang berwarna merah. Kemudian vena yang berwarna biru, dan ini yang kecil-kecil ini itu namanya kapiler. Sekarang kita lihat dulu yang arteri. Untuk yang arteri ini tuh fungsinya untuk membawa darah dan meninggalkan jantung. Nah, arteri yang terbesar itu ada aorta dan arteri pulmonalis. Untuk aorta sendiri, dia itu mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Tetapi kebalikannya, untuk arteri pulmonalis, dia itu mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida, gitu ya. Untuk kapiler, untuk kapiler ini yang tengah. Kapiler ini tuh merupakan pembuluh darah yang berukuran kecil. Jadi ukurannya kecil dibandingkan dengan arteri dan vena. Fungsinya itu dapat kita lihat bahwa kapiler ini sebagai penghubung antara arteri dengan vena, kemudian mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan cairan jaringan, menyerap zat makanan dari usus, dan menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Terus yang ketiga itu ada vena. Vena itu suatu pembuluh darah, ini yang warna biru, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Kalau arteri itu meninggalkan, kalau vena itu yang kembali, gitu ya. Untuk vena ini ada beberapa jenis, ada vena cava superior, vena cava inferior, dan ada vena pulmonalis. Untuk cava superior dan inferior, keduanya itu sama-sama menerima darah yang kaya akan karbon dioksida, gitu. Tetapi untuk aliran darahnya itu berbeda. Untuk superior itu kayak karbon dioksidanya dari tubuh bagian atas, superior itu bagian atas, seperti leher dan kepala, kemudian ke atrium kanan, gitu ya. Untuk vena inferior itu di bagian bawah, tubuh bagian bawah, dan masuk ke atrium kanan. Jadi superior itu atas dan inferior itu adalah bawah. Untuk vena pulmonalis, vena yang membawa darah kayak oksigen dari paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri.